A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata takdir kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan Februari 2023, kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Banyak orang, dan sudah berkali-kali saya sampaikan, banyak orang Islam yang sholatnya tidak di masjid, dan itu sebenarnya kurang afdol. Ya baik, tapi kurang afdol, karena lebih utama itu adalah sholat berjamaah di masjid. Dan kita juga melanjutkan aktivitas kita dengan penyampaian kultum. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah tercatat sebagai amal ibadah kita masing-masing yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dan juga anak-anak sekalian, lupa saya menyebut anak-anak ya, nanti iri barang sapa jenenge ya. Kok lali nama sapa kae sing cah pinter ya jenenge. Ian, namanya Ian dan kawan-kawan. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Bapak dan Ibu, anak-anak, Pak Hanif minta tolong ya dibagiin fotokopian ya. Sini bertiga. Aku tidak tahu caranya bagaimana kalian membagi, yang penting tak kasih waktu 5 hitungan dari sekarang harus selesai. Sini, ibu-ibu mana belakang, ini sini. 1, 2, 3, 4, masih kurang 1, 4,5, 4,6. Sudah habis. Oh iya wes itu itu masih ada kok di belakang. Oke ya, kita mulai deh. Ambil kacamata saya. Bapak dan Ibu, materi kita pagi hari ini sangat penting. Saya minta kita konsentrasi sebentar, sekitar 43 menit ke depan konsentrasinya, sampai pukul 5:40. Itu waktunya syuruk. Nanti kita selesai pukul 5:45 sekitar itu. Yang ada di fotokopian ini adalah hadis. Di situ tertulis hadis 10.
Itu maksudnya hadis ini adalah hadis yang menempati urutan ke-10 dalam kitab hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu kalau bapak dan ibu memiliki bukunya, itu ada yang bentuknya hanya pocket seperti ukuran saku kecil gitu, dan banyak dihafalkan oleh orang. Hadis-hadis jumlahnya ada 42 hadis. Jadi dalam kitab hadis Arba'in itu ada 42 hadis. Penyusunnya adalah Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu juga yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu semuanya kalau sampai berakhir sampai belakang itu jumlahnya ada 1906 hadis. Saya sudah ngecek. Ada 1906 hadis, taruhlah katakanlah 2000 hadis. Lalu dari 2000 hadis itu Imam Nawawi memilih 42 hadis yang menurut anggapan beliau sangat penting. Akhirnya terpilihlah 42 hadis dan dikumpulkan secara khusus, secara tersendiri dalam hadis Arba'in itu. Sebenarnya kata Arba'in ini, kalau ada bapak dan ibu yang pernah belajar bahasa Arab, Arba'in itu artinya 40. Saya tidak tahu mengapa di situ dinamakan hadis Arba'in, padahal jumlahnya itu ada 42. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi ke-42 hadis itu adalah selected hadis. Lalu pagi hari ini kita belajar bersama, mencermati, menghayati bersama, membaca bersama-sama hadis yang ke-10 dalam kitab hadis Arba'in itu. Sudah saya fotokopikan. Terus tulisan makalah yang baik itu tidak penting. Jadi makalah yang baik itu sak senengi penerbit. Jadi kalau penerbitnya mungkin memberi judul yang lain, tidak masalah. Mungkin judul saya lebih baik daripada itu. Judul saya adalah syarat-syarat doa dikabulkan oleh Allah. Ini untuk hadis yang sama. Untuk hadis yang sama saya memberi judul syarat-syarat dikabulkannya doa oleh Allah. Dan sudah saya share ke Mas Rian tadi malam. Tapi di sini judulnya makalah yang baik, tidak apa-apa, tidak penting. Yang penting itu hadisnya dan terjemahannya. Kalau terjemahannya insya Allah tidak salah. Jadi yang memberi judul itu ya penerbitnya, penerjemahnya itu golek sing gampang, makalah yang baik. Oke ya. Sekarang untuk memanfaatkan waktu, menghemat waktu, saya mulai masuk ke hadisnya. Untuk yang ngasih pulpen bisa menambahkan catatan kecil di atas kiri pojok hari ini, hari Sabtu tanggal 25 bulan 2 tahun 2023. Penting sekali materi ini. Saya bacakan hadisnya sekalian nanti terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha ta'ala thayyibun la yakbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara as'atha aghbara yamuddu yadahi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Intonasi saya insya Allah sudah bagus, tepat intonasi saya. Jadi pemenggalannya sudah tepat, intonasinya terakhirnya itu bukan begini fa anna yustajabu lahu, bukan begitu, tapi yang betul fa anna yustajabu lahu gitu intonasinya seperti itu. Oke, saya bacakan terjemahnya sekarang.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, titik 2, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Sebentar, tak selawat dulu ya, tak selawat dulu. Jadi dari dalil ini, kalau ada orang yang korupsi 4 miliar, lalu dia berpikir, aku sudah korupsi 4 miliar, supaya hasil korupsi ini baik, maka akan aku keluarkan 700 juta untuk membangun masjid. Terus tetangga-tetangganya acung jempol, hebat orang itu, bikin masjid 700 juta, padahal uangnya dari hasil korupsi. Menurut keterangan ini ditolak oleh Allah. Saya pelan-pelan ya ngomongnya ya, sambil berpikir, diskusi. Dan saya nyaman kalau pengajian di perumahan itu nyaman. Orangnya pintar-pintar, nyaman, enak. Ya bagaimanapun tetap beda ya dengan pengajian di kampung, beda. Di kampung itu sekolahnya relatif tidak tinggi. Kalau di perumahan gini kan S3 semua, doktor semua, jadi nyaman, diajak omong itu nyaman. Jadi seperti itu. Terus kalau ada orang ya yang dagang di pasar, yang jualan barang, lalu setiap transaksi penjualan melibatkan timbangan. Kalau timbangannya tidak bagus, dia omong 3 kilo tapi ternyata hanya 2 kilo 8 on. Dia omong 2 kilo padahal 1,8 on, maka seluruh keuntungannya haram. Saya pelan-pelan ngomongnya ini, pelan-pelan banget, pakai mikir, haram. Kalau dia infak ke masjid, tidak diterima oleh Allah, karena itu tidak baik. Sementara dalilnya mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Gitu. Ada lagi orang yang suka main nota kosong. Saya pelan-pelan, saya ngomongnya pakai mikir loh Pak gini nih. Takut kalau disalahkan, dan saya siap diskusi. Kantor-kantor tuh pakai nota kosong. Ada yang orang kantor, kita bisa diskusikan. Jadi ada atasan menyuruh bawahannya, Mas, tolong belikan ini untuk keperluan kantor. Jih Pak. Masnya ini pergi ke toko sesuai dengan barang yang akan dibeli. Sampai di toko, beli barang, sudah disiapkan semua barangnya, ditotal. Setelah ditotal misalnya berapa Bapak habisnya? Oh semua habisnya 7.700.000. Seorang ini minta nota kosong. Bapak, saya bisa minta nota kosong? Waduh, maaf Pak, sini tidak melayani nota kosong. Oh, tidak melayani nota kosong. Oh ya udah, sorry, kami tidak jadi beli di sini. Gitu. Kami tidak jadi beli di sini. Oh lah kenapa? Bapak tidak melayani nota kosong sih. Udah kami mohon sorry ya. Aku tak pindah ke toko yang lain. Oh gitu Pak. Iyalah. Sebentar Pak. Saya pikirnya dulu. 7.700.000. Waduh, keuntungannya sudah 1.500.000. Hanya secarik nota kosong. Oke Pak, enggak apa-apa. Oke Pak. Bisa ya nota kosong ya? Bisa Pak, bisa. Habisnya 7.700.000. Ya ini uangnya dihitung. Udah ada keuntungan 1.500.000 sekali transaksi. Bapaknya tadi memberikan nota kosong. Nota kosongnya diisi 10 juta. Jadi ada keuntungan 2.300.000 masuk kantong. Pulang ke kantornya.
ngomong sama kepalanya, ini Pak habisnya 10 juta. Oh ya, dilali kepalanya ya bodoh-bodoh edan nih. Kepala kantornya juga orang gila juga. Orang kepala kantornya bilang, kroso, kok mahal banget. Lihat notanya, toko X ditelepon. Toko X ditelepon sama kepalanya. Assalamualaikum, salam. Tadi suruhan saya ke situ ya. Siapa Pak? Beli ini. Oh ya. Kok mahal banget toh Pak? Oh enggak, itu sebenarnya enggak segitu sih. Itu tertulis berapa? 10 juta, mahal banget, tokomu mahal banget ini. Enggak Pak, sebenarnya itu 7.300.000. Tapi tadi karyawan Bapak minta nota kosong. Mungkin yang dikasih ke Bapak itu yang nota kosong diisi sendiri itu. Oh gitu, jadi 10 juta ini bohong ya? Iyalah, dari saya 7.300.000. Jadi suruhan Bapak tadi keuntungannya 2.300.000. Oh gitu. Oh ya. Sorry Mas ya. Ya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ya makasih sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barokallah. Kepala kantornya memanggil orang ini tadi. Mas kesini. Ini benar notanya 10 juta. Benar Pak. Ini notanya udah barangnya, harganya, tanda tangan dari toko aslinya. Notanya juga nota asli. Ndak, tadi itu aku tuh nelpon toko yang bersangkutan. Oh Bapak nelpon toh? Iya, ini kayak rasa wedi. Ndak usah pekewo, ndak usah takut. Berarti keuntungannya berapa Mas? Ya 10 juta dikurangi 7.300.000, 2.700.000 Pak. Oke, kamu jangan ngomong-ngomong ya. 2.700.000 kita bagi 2. Kamu yang 300 saja, yang 2.400.000 tak pay aku. Oh ternyata bapak juga gila ya. Oh aku lebih gila daripada kamu. Oh ya Pak, ini 2.300.000, aku 300 ya. Besok aku disuruh lagi. Iya, besok suruh lagi. Ngeri toh. Ini nanti mungkin saya ketemu dengan orangnya. Ini nanti jam 8 pengajian. Sampai 2 kali saya menanya itu sampai 2 kali. Jadi ada ibu-ibu beberapa bulan yang lalu cerita di forum. Ceritanya gini, Pak Hanif, aku ikut berdosa enggak? Nah, gimana Bu panjenengan? Saya pegawai kantor. Ya, oke. Tugas saya banyak. Ya, oke. Terus salah satu tugas saya adalah memarkup harga. Oh, menarik sekali, Bu. Maksudnya memarkup harga gimana? Gini, kalau kantor itu beli barang-barang, itu lewat saya, karena yang pegang uang saya, bendaharanya saya. Terus nanti saya ngasih pada yang disuruh, siapa yang disuruh. Nah, nanti ketika beli, saya lihat notanya. Kalau sudah ada notanya jelas, nanti saya memarkup. Untuk laporannya saya markup, saya naikkan harganya. Oh gitu ya Allah. Berapa nominal kenaikannya? Oh enggak pakai nominal Pak. Enggak pakai apa? Pakai persentase. Ternyata naiknya 30%. Jadi misalnya mengeluarkan uang 100.000, ya nanti jadi 130.000. Yang 30.000 bagi-bagi. Terus saya tanya sama ibu itu, ibu juga mengambil uang itu? Enggak Pak, saya hanya menulis. Saya hanya menulis saja. Itu kalau 100.000, lah kalau 1 juta, ya 1.300.000. Itu kalau 1 juta, kalau belanjanya komputer 10, bisa sampai 100 juta dong. Iya, bisa sampai 100 juta Pak. Kalau 100 juta nulisnya gimana? Ya 130 juta. Yang 30 juta bagi-bagi. Oh gitu ya? Iya. Ibu kerja di situ lama? Lama Pak. Sampai sekarang? Sekarang udah pensiun. Oh berapa lama? 1 tahun? Lebih Pak. Lebih. 2 tahun? Lebih Pak. 5 tahun? Lebih Pak.
Lah berapa tahun? 13 tahun di job yang sama. Nanti mungkin saya ketemu orangnya jam 8. Rumahnya jauh, Boyolali. Nanti saya pengajian di Purwosari jam 8. Nah, terus pertemuan berikutnya saya tegaskan lagi, betulkah yang ibu ceritakan kemarin itu? Betul, Pak. Betul, tapi saya tidak mengambil sedikit pun, saya tidak mengambil. Saya cuma mencatat. Gitu. Nah, itu semua adalah uang-uang kotor semua. Dipakai infak tidak diterima. Katanya loh. Kata siapa? Ya ini kata Rasulullah. Ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Saya lanjutkan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana dia memerintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik. Monggo untuk yang ngasih pulpen, di dekat kata, dekat kalimat makanlah yang baik itu ditambahi angka 1. Yang berikutnya, dan lakukan pekerjaan yang baik. Nah, di tulisan lakukan pekerjaan yang baik itu diberi angka 2. Nah, yang angka 1 nanti kalau waktunya cukup silahkan lihat surat Al-Baqarah ayat 168 yang nomor 1. Jadi yang makanlah yang baik itu angka 1 dan ayatnya Al-Baqarah 168. Lalu yang kedua, lakukan pekerjaan yang baik. Itu diberi angka 2 dan angka 2-nya itu bisa ditambahkan, lihat surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 105. Jadi lihat 9.2 105. Sementara ditulis gitu dulu aja. Bukanya nanti. Saya lanjutkan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu, saking jauhnya jalan kaki jauh sekali dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, selamatkanlah aku, berilah kebaikan pada keluargaku, solihkan anak-anakku, solihkahkan anak-anakku, solihahkan istriku, solihkan aku ya Allah. Di ST, di SB, di LL, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Pakai gini. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Tidak akan dikabulkan. Makanya saya memberi judul di hadis ini, syarat doa dikabulkan. Jadi lebih bagus, tampaknya loh, lebih menggigit syarat doa dikabulkan daripada makalah yang baik. Ini kan urusan penerbit. Ini bukunya ada bukunya. Nah, bukunya tuh ini loh, buku yang saya fotokopi itu ini loh. Arba'in An-Nawawi. Nah, gitu. Nah, jadi dari hadis ini kita jadi tahu bahwa ada 2 indikator yang akan menjadikan doa kita dikabulkan atau tidak dikabulkan. Yang pertama makanan dan yang kedua pekerjaan. Yang nomor 1 makanan, yang kedua pekerjaan. Oke, kita ngoyak yang pekerjaan dulu. Yang makanan nanti, yang kedua. Sekarang kita lihat yang pekerjaan dulu. Jadi apabila pekerjaannya itu seperti ibu ini tadi, rumahnya Boyolali tadi itu, tapi ibu kan tidak tahu namanya, tidak saya tunjukkan namanya, dan dia sudah pensiun, itu melanggar aturan Allah
surat Al-Maidah ayat 2. Sekarang lihat, yang kebetulan bawa Quran, semuanya saya mohon untuk melihat surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu nanti ada, kan ayatnya panjang, hurimat alaikum dan seterusnya sampai yang agak akhir ayat nanti ada kalimat gini, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ada kalimat yang seperti itu. Nah, terjemahannya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tadi itu kong kali kong dalam dosa. Tadi itu yang ibu yang memarkup harga tadi itu sampai 13 tahun. Tidak tahu nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dan doanya menurut hadis ini tidak diterima. Kemarin ada jamaah yang kritis, Pak Hanif, mohon maaf ya, saya mau tanya, itu banyak orang yang tidak pernah berdoa, tidak sholat, tidak meminta kepada Allah, tapi dia kok bisa kaya ya? Oh, awas, ada konsep dilulu. Dilulu, Mas Yan tahu dilulu apa? Dibiarin. Dilulu dibiarin. Nah, dilulu diujo. Tahu diujo, itu lebih sulit lagi itu. Jadi itu kata-kata Jawa yang lebih sulit lagi. Diujo, dilulu, diujo. Itu jadi mereka itu orang-orang yang dilulu oleh Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi dicukupkan, diturah-turahkan, yang nanti mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah di akhirat. Malah lebih berat seperti itu. Tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tapi dilulu, diujo. Rumahnya banyak, mobilnya banyak, uangnya motol-motol, mau apapun bisa. Tapi dia tidak pernah beribadah kepada Allah, bahkan menentang Allah. Agak mikir apa ya? Tapi aku tidak menyebut nama. Sampai kapan mak-mak ini akan pengajian? Sampai kapan mak-mak ini akan pengajian? Pengajian melulu. Mau diapain anak-anaknya? Aku tidak menyebut nama orang loh. Tidak usah. Kasihan orang yang semacam itu. Nah, jadi dari pekerjaan itu ternyata sangat menentukan dikabulkan atau tidaknya itu. Terus ada lagi yang ibu-ibu, ini contohnya di Al-Hadi Mustaqim, yang nanti mungkin saya ketemu juga orangnya pukul 9. Nanti Al-Hadi Mustaqim Jalan Bayangkara. Ini pom bensin ke utara Donatello, utaranya Donatello. Beberapa Sabtu yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu pengajiannya sudah berakhir, lalu ada ibu-ibu yang mendekati saya. Ibu-ibu sebagian sudah pulang semuanya. Terus ibu-ibu tadi sudah sepuh terus bertanya, Pak Hanif, kalau pekerjaan saya gimana ya? Lah Bude gimana? Saya PS tahu Mas Rian, penilik sekolah. Jadi saya penilik sekolah Pak Hanif. Bude gimana? Saya ini penilik sekolah. Tugas saya adalah memberikan penilaian kepada sekolah-sekolah yang saya datangi. Dan saya ini lingkupnya, saya adalah PS untuk lingkup Jawa Tengah. Jadi saya datang ke Blora, datang ke Pekalongan, datang ke Kebumen. Sampai sekarang Bu, oh enggak, sekarang saya sudah tua, sudah pensiun. Saya sudah 66 loh Pak Hanif. Oh sudah pensiun Ibu? Sudah pensiun saya. Pensiunnya ya 60 toh. Ya guru kan 60. Oh ya. Nah terus gimana? Ada apa dengan pekerjaan Ibu? Ternyata itu saben moroning sekolahan itu gini Pak. Ibu,
ini yang harus ibu nilai. Ini ada di sini semua. Yang ibu nilai di sini. Tolong tolong dinilai dengan baik ya Bu ya. Di sini. Kandel ini. Kandel tahu Pak Rian? Apa? Oke, good. Tebal. Ini. Terus ibunya, oh ya. Tapi saya lihat-lihat dulu. Ya silahkan Bu, lihat-lihat. Lihat laboratoriumnya, lihat kelasnya, lihat kantornya, lihat arsip-arsipnya. Oh ya, udah selesai nih. Oh ya, ibu mau menginap di mana? Saya ikut aja, tapi hotelnya yang enak ya. Oh ya, hotelnya yang enak ya. Nah, diantar ke hotel, tidur. Sudah, besok nilainya bagus. Karena itu tadi. Nah, terus saya tanya, ibu seperti itu di mana? Se-Jawa Tengah, Pak Hanif. Di mana? Blora saya pernah, Pekalongan pernah, Kebumen pernah. Ya Allah, semuanya pakai gitu. Iya, semuanya pakai gitu. Masa aku nolak? Ya harusnya ibu nolak. Itu ngasihkannya kan ibu sebelum memberi penilaian toh. Ya sebelum. Jadi ya itu sogokan ya. Iya, itu sogok. Aku dosa ya. Dosa jelas, dosa besar. Dosa besar ibu itu kalau seperti itu. Ar-Rosi wal Murtasi finari. Yang disogok dan penyogoknya itu di neraka tempatnya. Ya Allah, sekarang gimana Pak? Agak lama itu jadinya, jedanya agak lama. Saya tidak pulang-pulang. Gimana Pak Hanif? Sebentar Bude, gini gimana? Jadi kan ya gitu toh, gini aja. Yang pernah didatangi mana? Tercatat toh? Ya ada catatannya sih rapi. Sampai apa yang diterima ya dicatat. Saya catat rapi. Tanggalnya catatan saya rapi, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya datang ke sini, saya diberi ini. Udah itu balik ke. Oh dikembalikan. Iya. Daripada besok ditanya di akhirat, gimana? Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, gimana? Oh terus kembalikannya gimana? Ya dikembalikan, gampang, kembalikan ke tempat yang ibu datangi dulu. Jauh Pak Hanif. Blora, Pekalongan, ini kita di Solo. Ya enggak tahu, saya suruh nganterin putrane. Anak saya repot-repot semua. Ya udah, cucunya suruh nganter, suruh nyopir cucunya. Nah, nanti kalau kepala sekolahnya udah beda, ya sangat mungkin kepala sekolahnya udah beda. Yang penting datang ke sekolahan bilang, dulu aku pernah ke sini memberikan penilaian, terus aku dapat uang sogok ini aku kembalikan ke sini. Enggak tahu mau buat apa, pokoknya aku kembalikan. Aku enggak mau tahu. Gitu itu jalan yang terbaik seperti itu. Tampaknya dia mengiyakan. Mengadakan safari bayar utang, bukan safari Ramadan, bukan safari, tapi safari bayar utang. Itu mending seperti itu. Nah, jadi pekerjaan yang semacam itu bahaya, tidak diterima. Jadi doa-doanya tidak. Jadi seperti orang yang bepergian jauh lalu berkumal, berdebu, lalu ndonga, ya Robbi, wah sujudnya sampai ndelosor, doanya lama sekali sampai merem-merem doanya, wah ya Allah, tapi ternyata makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram, makanan yang di dalam perutnya haram semua. Lah bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Itu pertanyaan retorik yang semacam itu. Pertanyaan retorik itu maksudnya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, sebab jawabannya wis jelas gitu loh. Makanya monggo Bapak Ibu, ini mungkin materinya bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, dan mungkin yang sudah sepuh, sudah bercucu, untuk cucu-cucu kita juga materi ini. Jadi jangan sampai mencari pekerjaan yang tidak baik. Apa ada banyak. Kemarin ibu-ibu ada yang ikut di Tirtamaya ya? Jumat ya? Ikut tak? Ada yang mana yang ikut di Tirtamaya kemarin? Oh tidak ada. Kemarin saya ketemu sama Mbak Yuni lagi di Tirtamaya. Dan kemarin sempat kita bicarakan.
Mbak Yuni itu saya sebut namanya, saya pakai contoh di mana-mana loh. Mbak Yuni itu alhamdulillah tidak meninggal dia. Jadi pekerjaannya itu tidak bagus. Mbak Yuni tahu Mbak Yuni? Yang pengajian di Tirtama ya? Yang perawat. Nah, yang pernah saya ceritakan di sini. Jadi dia selesai sekolah perawat, lalu daftar kerja, diterima. Dari sekian orang yang tidak diterima, dia diterima. Ternyata syaratnya lepas jilbab. Lepas jilbab. Akhirnya dia lepas jilbab. Jadi kalau berangkat dari rumah pakai, sampai parkiran lepas jilbabnya. Terus kerja sampai pergantian shift. Nah, dia selesai shiftnya, balik lagi ke parkiran, pakai lagi, pulang selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, ada seorang pria yang menyunting dia, yang menjadikan dia sebagai istri. Lalu suaminya melarang dia kerja di situ. Mosok kerja lepas jilbab dan kamu mau? Ya, pokoknya kan kerja. Oh, bukan begitu. Nah, saya sudah pernah cerita toh, Mas Rian? Di rumah sakit apa? Ya di Solo, betul di Solo. Di mana? Nah ini saya tidak apa-apa, saya sebutkan tidak apa-apa. Direkam tadi itu di Dokter Un, lepas jilbabnya. Jadi wanita-wanita yang berjilbab suruh lepas jilbabnya. Dokter Un sini sama Dokter Un kandang sapi sama. Saya tidak tahu, Dokter Wildan katanya baru memperjuangkan. Dokter Wildan dokter spesialis anak, suaminya Mbak Erma. Mbak Erma itu ya istrinya Dokter Wildan. Kan kerjanya di ngesupnya dokter spesialis anak di Dokter Un kandang sapi. Dan itu dikuatkan dengan pengalaman seorang yang kerja di kandang sapi, rumahnya Jaten, sudah pensiun. Jadi sejak masuk kerja di situ sampai pensiun itu seperti itu Pak Rian. Berangkat pakai jilbab, di parkiran lepas, pulang pakai lagi, sampai rumah pakai lagi. Sampai pensiun, orang Jaten, jamaah pengajian Jaten. Tapi kerjanya di Dokter Un kandang sapi. Kalau yang Mbak Yuni tadi itu di sini, di Dokter Un sini. Dokter Un Solo Baru sini. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, harus mengorbankan syariat Allah. Udah ya, udah mikir ya. Nah, satu lagi, ya Allah, ada pekerjaan yang ngerentenir ke duit. Ngerentenir ke duit itu nganak ke duit. Bapak-bapak ibu-ibu kalau mau ngecek, silakan datang yang saya tahu ya, di pasar Ledok Sari, tidak apa-apa, direkam tidak apa-apa. Sama di pasar Tanggul. Pasar Tanggul itu pasar Gede Ngetan, perapatan Ketandan Ngetan, sampai SMA Telu Warung Miri, Ngetan, Tanggul, nah, turun selatan jalan. Nanti ada pasar Tanggul situ itu. Nah di situ itu, saya laporannya dari Pak Nunung. Pak Nunung jamaah pengajian Kampung Sewu. Saya minta untuk mengambil gambarnya, dan saya punya gambarnya sekarang. Itu orang yang rentenir ke duit itu kerjanya tiap jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi tutup, jam 4 pagi buka. Jam 4 pagi buka gini nih, langsung para pedagang ngerubung dia semua, ngerubung ini semua, setoran. Aku setoran yang keberapa? Kelima. Sik jenengmu sapa? Oh ya, sik. Oh ya. 20.000. Ya 20.000 centang. Wis tak centang ya. Ya. Jenengan setoran ke berapa? Saya ke-8 ini. Oh ya, berapa? 30.000. Ya sik jenenge. Ya tak centang. Itu ternyata di pasar itu ada seperti itu, Bapak-bapak. Dan peminjaman terbanyak itu 300.000. Tidak boleh lebih dari 300.000. Hanya 300.000
bayarnya tiap hari 30 tiap hari sampai 12 kali sampai 360. Jadi keuntungannya 60.000. Kalau pinjam 200 itu nanti mengembalikannya tiap hari 20 sampai 12 kali. Totalnya 240. Jadi keuntungannya 40. Gitu. Semua pasar. Misalnya hari ini, hari Sabtu, ada yang tidak bisa bayar besok denda, tambah lagi. Rasa bayar toh. Wah, sorry aku ora ndek tenan. Ya sesuk piro? Kamu pinjamnya berapa? 200.000. Nah, ini sudah masuk ke berapa? Ke 5. Ini harusnya hari Sabtu ini ke 6, tapi aku tidak bisa bayar. Dan bayar besok ya, bayar hari Minggu ya. Lah berapa membayarnya? Selikur. Tambah 1.000. Ngoten niku, Pak. Silakan dicek. Nanti jam 8 tutup. Sing telat ya denda sesuai. Nah, itu kerja-kerja yang tidak baik. Pun nggih. Jadi dari sisi pekerjaan ternyata banyak pekerjaan yang tidak baik. Tidak salah habis waktunya. Sekarang dari sisi makanan. Makanan itu ya Allah diupayakan betul. Yang tadi yang pekerjaan tadi surat At-Taubah 105. 105. At-Taubah 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kalian, niscaya Allah akan melihat pekerjaan kalian. Demikian pula para rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Intinya seperti itu. Jadi pekerjaan kita itu di Allahu Akbar. Aduh, aku melu dosa apa ya Mas Rian ya. Jadi saya tuh tahu ada temanku tuh yang bikin stempel tuh di Kalilarangan. Bikin stempel tuh. Aku sudah ngingetin, Pak. Dosa lo Pak. Wes ben Pak. Jadi di UNS ada seminar internasional. Ada sebagian panitia, termasuk saya juga panitia, tapi saya panitia bukan masalah-masalah seperti itu. Terus karena harus sewa mobil, ada 4 atau 5 mobil untuk operasional kepanitiaan itu, daripada pinjam di rencar, repot, urusannya berbelit-belit, hanya pinjam mobilnya teman-teman sendiri, sampai berakhirnya seminar itu. Setelah berakhir, mobilnya dikembalikan ke teman-teman sendiri. Terus kita mau bayar, nah, ternyata dia tidak punya NPWP. Itu ya, orang yang dipinjami mobil itu tidak punya NPWP. Dia tidak punya usaha rencar, tapi kita pinjam dia, kan harus mengeluarkan uang Mas Rian. Akhirnya cari yang punya rencar. Pak, assalamualaikum, saya mau pakai NPWP Bapak ya. Untuk apa? Kan tidak pinjam mobil saya. Gini Pak, cuma pinjam nomor NPWP, tidak pinjam mobil, tidak. Uang dikit untuk beli kopi, pinjam NPWP. Dan ini pakai itu dibayarkan ke teman-teman semuanya. Nah, stempel panitia nih, Kalilarangan. Aku weruh ning arep mripatku dhewe. Pak neraka lho Pak, wis ben neraka ya ben urusan. Oh, kamu ndak ngerti Hud, kamu kan di dalam terus, di jalan yang baik terus, di luar itu was ngono kuwi. Saya juga pernah bersama orang yang minta nota kosong, tepatnya Bapak Ibu di Green Resto Karanganyar. Tahu Mas Rian, sebelum Bejen, jadi Karanganyar kota ke arah Tawangmangu, nanti ada kiri jalan sebelum pom bensin Bejen ada Green Resto. Di situ itu minta nota kosong, ning jejer kuwi. Mbak minta nota kosong ya? Oh iya Pak. Nah, tampaknya dia rombongan makannya.
Makanya rombongan dengan uang kantor atau wallahu alam. Ini kok minta nota kosong ya dadak ngopo to? Nek mak dhewe kan ya ditit dhewe. Itu minta nota kosong. Aku lihat loh minta nota kosongnya. Tapi saya diem aja ndak ngelokke. Nanti ndak padu. Nah gitu-gitu itu uang haram semua. Uang haram semua. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya makanan juga harus dalam surat Al-Baqarah 168 itu ayatnya gini. Al-Baqarah 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halalan thayyiba. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkahnya syaiton. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu sekalian, kurang 5 menit lagi kita selesai. Jadi yang boleh kita makan adalah makanan yang halalan thayyibah. Halalan plus, thayyibah plus. Dan yang tidak diperbolehkan ada 3 di bawahnya, yaitu yang halalan tapi tidak thayyibah, tidak boleh. Bawahnya thayyibah tapi tidak halalan, tidak boleh. Bawahnya tidak halalan, tidak thayyibah, tidak boleh. Jadi kalau halalan thayyibah, sini plus, sini plus. Halalan tidak thayyibah, halalannya plus, thayyibahnya min. Terus yang bawahnya tidak halalan, ini min, thayyibahnya plus. Terus yang paling akhir min, tidak boleh. Jadi kita harus makan yang nomor 1, halalan thayyibah. Insya Allah nanti ada teh keluar dan Pak Rian setelah ini sarapan pagi itu insya Allah halalan thayyibah. Amin. Yang tidak halalan thayyibah, yang halalan tapi tidak thayyibah adalah halal tapi tidak thayyibah adalah untuk saya telur puyuh. Jadi saya pernah sakit tidak bisa jalan kaki. Tidak bisa jalan kaki. Itu ya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi jalaran tahu Pak Rian, jalaran penyebab dimungkinkan adalah telur puyuh. Jadi saya suatu ketika yang sakit pertama kali, seharian tidak pulang pengajian, malam saya belum makan, akhirnya mampir. Tidak ada promosi ya, tidak ada maksud promosi saya. Saya mampir susu segar si Jack, makan 2 bungkus sego kucing. Lauk udah habis semua kecuali telur puyuh. Terus saya minumannya susu coklat anget panas. Nah terus lauknya telur puyuh 2 sunduk saya makan. 1 sunduk 4 butir. 2 sunduk berarti sama dengan 8 butir. Setelah makan saya ada pengajian satu lagi di Teluan, pulang paginya tidak bisa jalan. Langsung dia jalan, yang kaki kanan. Oh ya Allah, tenanan pora wi, sisa gitu, tenanan pora, ora tenanan piye, tenanan iki ya, ora iso mlaku tenan. Wah, akhirnya dipapah ke kamar mandi itu dipapah. Pipis itu dipapah dengan bojone dhewe ora apa-apa. Ndodok Mas, ya ndodok. Katoke sarunge plotroke. Nah, ini kan ya istrinya sendirian ndak apa-apa. Ndak usah jalan. Terus saya diberitahu, teman setelah sembuh diberitahu, Pak Hanif tak kandani, 1 butir telur puyuh itu sama saja dengan 5 butir telur ayam biasa. Jadi kalau Pak Hanif itu makan sego kucingnya mung 2 bungkus, terus telur puyuhnya 8 butir, itu sama saja dengan nasinya 2 bungkus, sego kucing 2 bungkus, endoke 40 ndok. Nah, 40 ndok ya blenger. Oh gitu, iya. Mulai saat itu saya tidak makan telur puyuh. Sampai 2 tahun saya tidak makan telur puyuh. Ada pengajian di Mojosongo, di rumahnya Mbak Wulan. Mbak Wulan itu ya sampai sekarang masih pengajian. Nah dulu Mbak Wulan terus mengeluarkan bakso. Baksonya ada 4 gelinding kecil-kecil, yang gelinding 1 besar. Saya tanya, Mbak itu yang bakso besar tuh jerone apa daging apa telur puyuh? Ini telur puyuh Pak, ada apa? Wah aku ndak aja, udah aku ndak usah aja, udah
Aku tak pulang aja. Ya jangan gitu, sing duwe gawe Sohibul Baitnya sudah berusaha untuk memuliakan tamu. Ya dimakan Pak, satu aja ndak apa-apa. Pakai basmalah, donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. 4 gending kecil-kecil tak makan, daging semua enggak masalah. Nah, yang besar tak makan jerone telur puyuh siji. Besok paginya ndak bisa jalan. Kaki kanan ndak bisa jalan. Wah, terus saya, wah telur puyuh meneh to. Oh, wingi lah rasakno lah gitu. Terus sekarang hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu toh. Nah, 2 Selasa yang lalu, jadi Selasa kemarin ke Selasa yang lalu, 2 Selasa yang lalu, ada akekwan diberikan ke rumah kami. Ya akekwan, isinya akekwan kan jeruan, limpo, usus, babat. Dah, saya bilang, dahar jenengan wae. Lah kowe ora mboten jenengan mawon. Oh iya. Lah engko nek lara mboten bismillah sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Samakan untuk akekahan itu. Semuanya jeruan semua. Siang, malamnya saya pengajian di Banyuanyar. Lah pulangnya dari pengajian Banyuanyar digawani bakso urat. Sampai rumah jam 10. Terus saya lihat istrinya udah tidur, tak gugah. Bu, gelem ra? Apa bakso panas? Wah, langsung jenggirat, mau. Tuang ke mangkok, dia hanya habis 2, kan 1 porsi 4 Pak Rian. Yang 4 saya makan, sing loro piye? Nek sesuk ra enake, wis didahar mano. Tak 6 saya makan 6. Paginya ndak bisa jalan. Ndak bisa jalan kakinya itu. Jadi bakso urat, jeruan dan telur puyuh itu adalah makanan yang halal tapi tidak baik bagi saya. Gitu tidak boleh dimakan. Untuk ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu yang tidak boleh makan lombok sama dokter. Dulu maniak lombok, pencernaannya rusak. Terus sekarang curi-curi, ibu-ibu itu curi-curi waktu. Suaminya kerja, anak-anak sekolah semua, udah beli lombok 1 plastik itu. Terus makannya tahu isi sekali, tahu isinya sekali. Lomboknya 10. Marem, tahunya lagi 1, lomboknya 10. Wah, sore lara wetenge, suaminya bingung, piye to mah ya Allah, mesti mangan lombok ta? Mboten piye ning tong sampahe akeh. Oh, lali urung tak gua. Itu makanan yang halal tapi tidak thayyib. Terus makanan yang thayyib tapi tidak halal, itu barang curian. Hasil korupsi itu thayyib tapi tidak halal. Jadi misalnya saya sama Pak Rian pulang dari Tawangmangu malam hari jam 12 malam. Saya nyopir, Pak Rian duduk sebelah saya buka kacanya. Ternyata di sawah ada pating glinding semongko. Saya ngambil 2, Pak Rian ngambil 2. Terus paginya untuk makan di sini. Ibu-ibu itu kriuk keras. Wah, masih segar semongkonya. Terus tanya ke Pak Rian, beli di mana masih seger ini semongkonya? Oh itu Bu, tadi malam nyolong sampah Hanif di Tawangmangu. Itu makanan yang thayyib tapi tidak halal, tidak boleh. Lalu yang keempat, tidak halal, tidak thayyib, itu juga tidak boleh. Jadi kalau bapak-bapak bepergian keluar kota, tidak tahu mana tempat yang halal dan tidak, hati-hati makannya. Kalau rumah makan, tanya-tanya, pilih-pilih, cari info yang halalan thayyibah. Karena apa? Karena makanan yang halal, makanan yang baik, dan pekerjaan yang baik itu akan menentukan dikabulkannya doa kita kepada Allah. Pengajiannya selesai. Demikian Bapak-bapak kajian kita pada pagi hari ini, Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Dan ini sudah memasuki waktu syuruk, sudah lewat. Bapak dan Ibu sudah bisa melaksanakan sholat syuruk sebelum pulang ke rumah.
Dari saya ada kekurangan dan kehilafan, mohon maaf. Dan akhirnya marilah kita tutup bersama pertemuan kita pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.